Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, mari kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Anak-anak, tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dan pahami isinya dengan baik. Ya anak-anak, di sini ada teks bacaan yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangannya yang keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu, atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik, seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A yaitu rangkaian seri lampu, itu disusun secara bersambung atau sejajar. Sedangkan B rangkaian paralel lampu, itu disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peran listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya, kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, teks tersebut terdiri atas 5 paragraf.
Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Pertanyaan yang pertama, yaitu pada paragraf yang pertama. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topik masalahnya yaitu penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, paragraf yang kedua, bagian A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Soal selanjutnya, masih di paragraf yang kedua, yaitu bagian B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi, berupa menara-menara tinggi, menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian, arus listrik tersebut disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Soal selanjutnya, paragraf yang ketiga, bagian A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Pertanyaan selanjutnya, masih paragraf 3 yang bagian B, yaitu apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Manfaatnya yaitu untuk dihubungkan ke peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Dan juga banyak lagi yang lainnya, anak-anak ya. Selanjutnya, pertanyaan yang paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya yaitu, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter sangat terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Selanjutnya, pertanyaan paragraf yang kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Ada, anak-anak ya. Pesannya yaitu, listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik secara bijaksana. Selanjutnya, amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Ya anak-anak, perhatikan ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada senter ketika dibongkar ya. Di sini ada 4 komponen. Mari kita cari tahu apa sih fungsinya komponen-komponen tersebut. Baik, kita cari tahu bersama-sama ya anak-anak ya. Untuk yang pertama yaitu baterai. Fungsinya yaitu sebagai penyuplai arus listrik. Sedangkan yang kedua, reflektor. Reflektor itu untuk apa sih? Fungsinya reflektor adalah untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga, logam penghantar. Fungsinya untuk mengantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang keempat, saklar. Yang fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Ya, ini tanpa kepala senter atau reflektor. Gambarnya seperti itu, anak-anak ya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Anak-anak, kali ini Bapak akan memberikan beberapa contoh tentang perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, penerangan yang kurang pada malam hari. Setelah ada listrik, malam hari yang terang karena ada lampu. Selanjutnya, sebelum ada listrik, mengambil air dengan timba. Dan setelah ada listrik,
mengambil air dengan pompa air elektrik yang sering kita sebut dengan sanyo. Ya anak-anak ya. Selanjutnya sebelum ada listrik menggunakan kipas manual. Setelah ada listrik menggunakan kipas elektrik. Kipas manual itu dulu kalau di daerah Bapak banyak yang terbuat dari anyaman bambu seperti itu. Tapi sekarang karena sudah ada listrik maka menggunakan kipas angin elektrik. Tinggal colokkan ke listrik, pencet udah nyala. Nah gitu ya sekarang ya. Selanjutnya sebelum ada listrik menghaluskan bumbu dengan ditumbuk. Setelah ada listrik menghaluskan bumbu dengan blender. Selanjutnya sebelum ada listrik tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Dan setelah ada listrik bisa berkomunikasi jarak jauh karena ada telepon. Kalau dulu telepon itu adanya di perkotaan-kotaan besar, tapi sekarang HP atau telepon sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Baik di perkotaan, di pedesaan sudah ada semua. Selanjutnya sebelum ada listrik merapikan pakaian menggunakan setrika arang. Tapi setelah ada listrik merapikan pakaian menggunakan setrika listrik. Ya ini anak-anak, zaman dulu itu merapikan pakaian ingin menyetrika menggunakan setrika arang, prosesnya sangat lama. Karena apa? Dulu sebelum ketika mau menyetrika, arangnya dibakar dulu, kemudian baru dimasukkan ke setrikanya dan baru digunakan. Sedangkan sekarang ingin merapikan pakaian menggunakan setrika listrik, tinggal colok ke listrik, tunggu sebentar panas dan setrikanya sudah bisa digunakan. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Pesan Bapak, rajin belajar, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.